Halo Sobat Fiksi, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Hadi Ardians di acara Nenamu di Kopi Fiksi. Kali ini kita akan berbincang membahas mengenai warung kopi pinggir jalan yang gak kalah enaknya dengan kafe-kafe di tempat-tempat kalian biasa nongkrong. Kita udah kedatangan tamu, si empunya warung kopi goes namanya. Yuk kita kenalan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya panggilannya Bang Dewa. Apa sih namanya warung kopi goes ya Bang ya? Warung kopi goes. Warung kopi goes. Apa sih warung kopi goes? Yuk kita lihat keseharian beliau di kedainya beliau. Nah, bagi teman-teman yang udah pernah ke tempatnya beliau atau yang belum, silakan nanti lihat alamatnya di bawah ini. Bang, gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya Bang ya. Efek dari COVID-19 ini gimana Bang di keseharian warung kopi goes Bang? Wah, sangat signifikan ya Bang ya. Signifikannya tuh signifikan. Waduh, yang tadinya biasanya kita dapat 100% nih, Oh. ini turun drastis bisa sampai 80%. Wah, iya. 20%-nya itu ya kita mengira-ngira aja udah. Berarti efeknya nggak hanya dirasakan oleh pekerja-pekerja seperti ojek online, tapi juga merambah juga ke para kedai-kedai kopi. Apalagi beliau ini kan posisinya kan di pinggir jalan ya Bang ya. Iya. Ya mungkin juga orang kalau nongkrong tempat beliau rame, ya akibatnya bisa dikesankan tidak turut terhadap program pemerintah ya, PSBB itu ya. Iya. Tapi tetap buka ya Bang ya buat apa? Take away gitu ya. Alhamdulillah sampai sejauh ini tetap buka seperti biasa, cuman memang saya pribadi menyarankan kepada semua pelanggan itu untuk dibawa pulang saja. Iya. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Kita mau bahas-bahas nih Bang. Ya, Nenamu di Kopi Fiksi ini Bang, itu ngebahas seputaran kopi atau enggak hukum. Oh, siap. Episode sebelumnya kita udah ngebahas tentang hukum, ada profesi legal namanya. Mungkin orang banyak kan tahu sarjana hukum itu kalau nggak pengacara atau biasanya nyebut lawyer gitu, ya jaksa, hakim atau polisi gitu. Tapi ada profesi legal namanya. Nah, kemarin sudah kita bahas. Kali ini kita akan bahas itu mengenai kopi. Nah, saya pertama kali tahu warung kopi gue tuh, wah ini yang nongkrong nih anak-anak muda-muda, tapi backgroundnya banyak juga anak barista gitu. Bahkan beliau ini sempat dijulukin lah oleh customer yang notabene orang barista itu sebagai apa, sesepuh lah di Jakarta Timur. Waduh, bukan main. Gitu. Tapi gimana Bang? Sebelum kita lanjut nih, keluarga sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Beliau ini anaknya pesantren ya Bang ya? Alhamdulillah di pesantren. Pesantren. Tapi aktivitas gimana? Akhirnya di rumah dulu atau tetap di pesantren? Akhirnya semuanya dirumahkan. Semua ngefeknya kemana-mana nih. Iya. Ibadah juga kita nggak boleh ke masjid ya kan. Sebentar waktu lah ya nih sampai masalah COVID ini selesai. Ya, insya Allah cepat berlalu Bang. Amin. Ya, oke. Pertama nih, yang mau saya tanya Bang, Abang ini setahu saya ini orang Makassar. Siap. Kenapa dipanggil Dewa? Emang namanya Dewa? Waduh, itu ceritanya panjang gitu. Gitu ya. Mungkin episode kalau saya ceritain di episode ini mungkin nggak cukup kali ya. Kalah Bang film Tersanjung tuh Bang. Waduh, kalah. Kalah. Udah berkali-kali saya coba jelaskan itu memang sampai satu hari pun tidak cukup Waduh, ngeri juga ya. Ya. Tapi siapa yang pertama kali menyebut nama Dewa atau memberikan nama Dewa itu Bang? Jadi sebenarnya gini, untuk nama Dewa ini sendiri itu waktu saya on the job training di Bali. Oh, di Bali. Ya, kebetulan saya dapat on the job training itu di Bali, di sebuah hotel yang ada di Bali. Sebagai barista? Lebih secara umum untuk F&B. Oh, oke. Ya, jadi saya di sana itu ya tidak menyangka
ada aja orang yang setiap kali ngelihat saya itu panggil Dewa, beli Dewa, beli Dewa. Dan itulah yang lengket sampai saat ini. Nah, setelah saya coba telusuri itu ya memang ada sesuatu yang mungkin kalau misalkan kita jelaskan pun juga tidak semua orang bisa menerima. Yeah. Akhirnya saya bilang ya udahlah, kalau misalkan memang itu sebuah julukan atau panggilan supaya orang lebih gampang mengenal saya, ya saya pakai aja. Jadi namanya Bang Dewa ini nama aslinya Indra gitu. Nah, saya tadi pikir gini, apa iya gara-gara namanya Indra seperti nama Dewa Indra gitu kan. Tapi panjang, mungkin kita bisa bikin konten sendiri Bang untuk membahas Dewa. Nah, dulu di FNB itu apa Abang sebagai apa spesifiknya? Kalau FNB secara universal, jadi mulai dari kita sebagai pelayan atau yang istilah FNB-nya kita waiter waitress, kemudian saya di bagian room service, atau ya sampai di bartender pun. Oh, pernah jadi bartender Bang? Alhamdulillah pernah. Itu sorry. Sebenarnya bartender tuh namanya bartender atau nama jobnya apa, nama profesinya bartender atau nama setnya gitu kan? Kalau kita kan taunya barista itu kan nama profesi sebagai penyeduh kopi gitu. Ya. Itu para penyeduh minuman yang notabene alkohol tadi tuh disebutnya bartender gitu ya? Ya, bartender. Ya, karena saya ngeliat profil beliau di salah satu YouTube ya gitu, ada ngejagling apa, kalau bahasa main bola tuh ngejagling, api diputar-putar gitu udah kayak sirkus aja, akrobat ya. Ya, begitulah kira-kira. Iya. Itu otodidak Bang, belajar ngebartender itu? Sebagian besar otodidak dan sebagiannya lagi memang karena saya kebetulan menuntut ilmunya di Akademi Pariwisata dengan spesifikasi F&B. Ya sedikit demi sedikit belajar dan diaplikasikan langsung di lapangan. Oke. Akhirnya dari bartender tadi merambah ke barista atau memang ada step yang lain lagi? Jadi sebenarnya barista itu udah bagian dari bartender. Jadi barista atau bartender itu kan memang sudah sebutan untuk profesi tersebut. Jadi bartender itu khusus untuk mengolah bahan minuman itu menjadi yang lebih banyak beralkohol sih sebenarnya kalau di bartender ya. Tapi secara universal itu semua minuman dicampur. Dicampur ya. Nah, untuk barista itu sendiri memang spesifikasinya adalah orang yang meracik minuman yang berbahan dasar kopi. Ya, sama seperti dengan ya wine sommelier itu memang khusus di wine. Nah, posisi bartender sama wine sommelier ini kalau menurut saya itu sebenarnya hampir sama. Hampir sama. Ya. Nah, kalau di kitchen itu namanya chef. Oh, chef. Ya, chef atau apalah istilahnya kalau untuk di kitchen, CDP lah segala macam. Ya, karena di jabatan di dalam kitchen sendiri pun ya ternyata nggak hanya chef, ada beberapa ada ini ya strukturnya itu memang lumayan padat. Iya, padat. Jadi barista di salah satu kedai kopi di Bali juga atau di? Untuk barista sendiri itu pas saya ngambil emang benar-benar spesifikasi di barista itu pas saya hijrah ke Jakarta. Oh, di Jakarta berarti kita mulainya. Iya, di Jakarta. Dan memang waktu itu saya pribadi kan memang tidak bisa alkohol ya. Mencampur bisa, tapi untuk minum sendiri ya saya enggak. Wah, berarti jagung sadar. Kira itu bartender sambil jagung sambil negak juga gitu ternyata. Berarti biar tetap waras itu, takutnya kan salah ngejaging kena kepala gitu. Iya betul. Malah nanti mendaratnya di kepala. Iya, bocor. betul. Oh, oke, ke Jakarta barulah mulai berkecimpung di dunia perkopian gitu ya. Betul. Oke. Kok bisa yang saya banyak, karena kita banyak teman-teman customer warung kopi gue yang tadi saya bilang notabene itu barista-barista di kedai-kedai kopi yang sekitaran Jakarta Timur itu gitu. Kok bisa merambah ke warung kopi pinggir jalan gitu ya. Ya lucu juga sih, unik gitu. Jadi pakai goesan sepeda ontel gitu ya di setting. Ontel dimodifikasi. Gitu. Nah, itu bisa kesana tuh gimana Bang? Apa memang udah jenuh juga di dunia bisnis kopi yang mungkin terlalu kafe besar apa gimana, atau memang pengen buat sesuatu yang lain tuh? Sejarahnya gimana tuh warung kopi gue tercipta itu? Jadi sebenarnya kalau mau dibilang jenuh sih mungkin enggak ya, karena kan untuk dunia kopi ini sendiri kan terus berkembang nih. Iya.
Ya, cuman memang saya pribadi itu berpikir kenapa enggak saya mengaplikasikan ilmu yang pernah saya dapatkan di tempat kerja. Nah, yang notabene kalau kita di tempat kerja ini kan memang selalu mengikuti SOP yang sudah ditetapkan sama si pemilik ya. Ya. Makanya saya coba apa ya istilahnya anak-anak zaman sekarang out of the box ya, keluar dari kotak. Iya, kotak. Kayak lagunya zona nyaman ya. Keluar dari zona kebiasaan yang mungkin udah enak juga nyaman. Karena memang beberapa teman-teman barista kita berdiskusi gitu, bahkan di kedai kopi kita pun juga sebenarnya jadi kayak semacam passion tersendiri buat mereka gitu ya, jadi barista. Suatu kebanggaan lah gitu, nyeduh segala macam. Memang kalau udah diislami sih memang ada hal yang unik lah gitu. Sebagai penyeduh kopi gitu. Jadi berdiri kapan tuh Bang? Warung Kopi Goes? Warung Kopi Goes itu saya rilis di 2017. Jadi tepatnya itu pas setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran, dan kebetulan memang kontrak waktu itu di sebuah kafe yang kebetulan saya bantu untuk develop sudah berakhir. Jadi tugas saya udah selesai semua. Nah, saya berpikir kenapa tidak saya coba mengembangkan sesuatu yang menurut saya adalah passion yang pertama, kemudian memang itu adalah impian memiliki kedai sendiri, di mana kedai itu adalah tempat saya bereksplorasi. Jadi semua yang saya ketahui sebelumnya di kafe, pengalaman-pengalaman yang pernah saya dapatkan itu akhirnya saya cemplungin semua di tempat yang saya bangun sendiri. Nah, inilah yang sekarang Warung Kopi Goes. Nah, ini Warung Kopi Goes ini unik. Walaupun pinggir jalan, tapi minumannya juga pun ya khas di kafe-kafe lah gitu. Dengan alat manual brew semua ya. Cuman kenapa kok bentuknya kayak pakai goesan gitu, kok pakai sepeda gitu Bang? Itu ilhami Abang sampai akhirnya buat itu tuh apa gitu Bang? Kok pakai sepeda? Mungkin ada juga orang yang gerobakan gitu kan, atau nempel dengan ruko yang ada mungkin restonya gitu kan. Ini goesan tuh, jadi kan ngedorongnya itu kan lupa juga di goes gitu kan. Ya, jadi sebenarnya inspirasi ya. Kita bicara inspirasi. Jadi awalnya itu karena saya ingin membuat sebuah usaha dengan modal yang mungkin ya bisa dibilang terbatas lah. Bisa dibilang terbatas. Akhirnya saya coba memutar kepala, bukan kepala yang diputar ya, tapi otaknya yang diputar ya. Tapi nggak mungkin kita pikirannya lah. Kita pikir. Jadi saya coba membuat warung kopi Goes ini, kebetulan dapat gerobak yang nyambung sama sepeda ya. Jadi awalnya gerobaknya itu sebenarnya dari bekas yang jualan burger keliling. Oh iya. Jadi kan dulu ada burger keliling yang pakai sepeda. Yang pakai setir mobil kalau nggak salah. Iya betul, setir mobil. Nah kebetulan saya dapat yang masih orisinil nih, masih stang asli segala macam. Akhirnya saya ambil, saya beli itu. Kemudian saya coba rombak. Kemudian saya coba sesuaikan dengan semua peralatan yang saya punya. Itu bikin sendiri atau maksudnya rombak sendiri atau bantuan dari? Jadi gerobaknya itu memang alhamdulillah beli sendiri, dan itu saya modifikasi sendiri. Tapi sebenarnya sepeda sama gerobaknya itu udah nyambung. Udah bentuk begitu ya. Cuman memang untuk isi etalasenya sendiri itu saya rombak. Saya rombak, saya sesuaikan dengan semua peralatan yang saya punya, supaya ininya pun juga sesuai dengan tampilan layaknya di tempat kita di kafe ya. Terus tadi kan dari bartender sampai akhirnya Abang punya keahlian bisa nyeduh lah sebagai barista, akhirnya mengilhami bikin warung kopi Goes. Itu belajar atau otodidak jadi barista dulu? Awalnya otodidak. Saya lebih banyak otodidak sebenarnya. Jadi ketika saya bekerja di kafe, kebetulan punya pengalaman yang sebelumnya di bartender. Jadi ya secara luasnya ya saya bisa mencampur sebuah minuman, membuat sebuah minuman. Nah akhirnya kenapa ketemu dengan kopi, saya coba
campur-campur segala macam. Ya tentunya juga pasti udah didasari dengan pengetahuan yang memang saya dapatkan itu secara otodidak. Jadi ya sarana pembelajaran sekarang kan udah enak banget, Mas. Iya, benar. Ya, jadi tinggal baca, aplikasikan, tinggal cari tahu dari teman-teman. Ya, alhamdulillah bisa lah kita buat. Iya. Jadi sekedar informasi tambahan nih buat sobat fiksi sekalian, bahwa saya ini ketemu beliau ini asalnya kita awal gitu ya Bang ya. Saya lagi nyari mentor buat barista saya ke Tomba gitu. Ya adalah teman kita ngenalin ke saya mau nyari mentor atau coach lah buat barista kita ke Tomba di BBRC waktu itu ya. Ya, BBRC Bandung Brewers Cup lah gitu. Ngobrol-ngobrol ketemu beliau, akhirnya saya mampir lah ke kedai warung kopi gue sini. Saya waktu itu jujur aja saya karena mungkin saya cuma sekedar menikmati kopi sampai akhirnya punya kedai kopi sendiri, itu nggak benar-benar ngedetail mengenal dunia kopi yang ada di lingkungan sekitar atau bahkan sampai ke ini. Tapi lebih kepada minum kopi ini enak atau lebih ke mana selera kita gitu kan. Nah itu kok ada warung pinggir jalan pakai goes, dia udah khas kayak barista di kafe gitu, terus bisa ngerosting juga gitu kan. Saya di Berangsal itu pikir ya semua barista atau yang bisa ngerosting sekalipun ya biasa di kafe. Ternyata yang pinggir jalan pun juga ada yang punya kualitas yang nggak kalah dengan kedai-kedai kopi yang kelas-kelas kafe lah, kafe di ruko atau di mall gitu ya. Beliau ini banyak pengalamannya gitu. Nah kita akan minta beliau berbagi kepada teman-teman semua dan para barista juga pun nanti kiat-kiatnya seperti apa. Terus di kopi goes itu sendiri Bang, apakah minuman-minumannya itu sama dengan di kafe-kafe atau ada ciri khas yang berbeda? Atau apa aja yang Abang jual di warung kopi goes itu Bang? Ya kalau bicara sama seperti kafe sama, cuman memang untuk ciri khas sendiri itu saya buat yang memang benar-benar gaya Nusantara. Ya, kalau menurut pandangan saya pribadi pun juga, kalau yang di kafe ini kan kita lebih banyak menggunakan fresh milk ya, ketika kopi itu dicampur sama susu ya. Nah kalau di tempat saya lebih banyak menggunakan condensed milk. Atau susu kental. Susu kental manis. Ya, susu kental manis. Nah, kenapa saya bikin seperti itu? Karena memang itu adalah gaya Nusantara ya. Gaya Nusantara yang belum begitu banyak mengenal yang namanya fresh milk. Nah, rata-rata kan kalau konsep kafe zaman sekarang itu kan lebih ke Eropa ya. Eropa yang kayak coffee latte, cappuccino dan kawan-kawannya tuh. Ya, karena kan memang basically itu gaya Eropa sebenarnya yang lebih banyak diadopsi sama banyak kafe. Nah, makanya saya pribadi coba nuansa lain. Saya bikin model ya inilah Nusantara Coffee. Iya, pakai SKM. Dan di kampung-kampungan kayak gitu kan, lebih banyak. Dan kalau kita kan kalau di kafe-kafe yang sudah mainstream lah gitu kan, pakai ada mesinnya segala macam. Nah, ini beliaunya dulu nih sekalian juga olahraga, karena pakai reflex gitu kan. Saya segini-gini kalau nggak tahu teknik cara nekelnya tuh berat tuh Bang. Itu apa namanya? Rock presso dong ya? Rock presso ya. Apa dia menghasilkan itu? Espresso itu apa? Menghasilkan apa itu? Sama seperti espresso juga hasilnya. Ekstrak kopi yang lebih maksimal. Cuman kan balik lagi tergantung dari bubuk kopi yang kita pakai nih. Semakin kasar akan semakin enteng juga kita ngepresnya. Kalau di mesin-mesin kopi itu kan dia mau jadikan espresso itu kan agak halus ya, agak fine ya, gilingannya ya. Betul. Kalau yang di rock presso sama atau beda? Sama. Kalau kita mau menghasilkan espresso juga ya kita bikinnya sama seperti pada saat kita menggunakan mesin. Yang membedakan kan memang cuman penggunaannya. Kalau di mesin kan pakai semuanya elektrikal. Nah kalau ini memang semuanya manual. Air panasnya kita rebus sendiri, terus kita ngepres sendiri. Berat itu. Ya mungkin teman-teman yang sudah terbiasa itu nggak selalu dengan power juga. Jadi kalau nggak tahu tekniknya juga lumayan, kayak lagi nge-gym gitu, angkat batu beban berat. Lumayan lah, fitness gratis. Terus menurut Abang nih kan
sekarang banyak kafe berjamuran lah gitu berdiri. Bahkan ini di Galaxy ini bukan pesaing saya sebut ya. Jadi banyak teman-teman yang punya kedai kopi itu di Galaxy ini sendiri, di Galaxy Bekasi itu sudah mungkin kalau saya hitung ada lah, mungkin ada 60, 70 ada kali ya. 80-an nih. Banyak. Jadi setiap sisi itu ada, di sampingnya, di seberangnya gitu. Nah, menurut Abang nih, perkembangan dunia kopi, khususnya bisnis kopi itu di Indonesia itu bagaimana Bang? Dari yang dulu Abang menggeluti sampai sekarang dan akhirnya Abang masuk ke ranah kopi pinggir jalan ini. Iya, jadi sebenarnya kalau ya seperti yang Masnya tadi bilang, ini warung kopi menjamur ya. Iya. Menjamur. Ya, cuman balik lagi ininya asal muasal orang membuat warung kopi ini apa? Oh. Apakah hanya sekedar melihat sisi bisnisnya aja atau memang passion? Iya. Jadi itu yang harus kita klasifikasi. Memang banyak, tapi banyak juga yang akhirnya buka tutup. Iya. Bikin nggak lama tutup. Iya, itu kalau menurut saya pribadi ya mungkin karena passionnya nggak ada ya. Hanya sekedar ngelihat sisi bisnis. Problemnya itu karena nggak ada passion ya kan? Atau apa? Memang karena ya kan, karena mungkin dalam konteks kita nggak bicara hanya sekedar kopi misalnya, kita bahas dari segi usaha F&B, food and beverage gitu kan. Ya. Tutup itu kan mungkin ya tadi mungkin makanan atau minumannya kurang khas lah, atau mungkin kurang enak juga, atau tidak ada cirinya. Tapi kalau di dunia kopi itu apa yang membuat sepengetahuan Abang nih kafe berdiri terus gak lama tutup gitu? Apa karena memang bersaingnya ketat sekali kan, karena berdekatan gitu kan, atau memang karena apa gitu? Ya kalau saya pribadi sih ngelihat itu bukan karena hanya passion atau apa ya. Jadi banyak yang membuka usaha kafe ini hanya karena ngelihat sisi bisnisnya bagus. Akhirnya mereka buat mengikuti apa yang sudah ada. Atau bahasa lainnya followers jadinya. Jadi si customer akhirnya tidak punya pilihan. Karena ya mau di warung 1, 2 dan seterusnya itu bisa dibilang konsepnya sama, menyajikan kopi ini. Nah, balik lagi ke kenapa saya bikin yang model pinggir jalan ini, karena memang saya buat sesuatu yang berbeda, yang tidak biasanya. Benar-benar. Selain tidak biasa dari segi tempat, penampilan, dari segi menunya pun juga itu nggak biasa. Jadi memang saya bikin ciri khas. Yang paling penting itu adalah membuat ciri khas sih sebenarnya. Mau bisnis apapun, kalau kita hanya sekedar mengikuti apa yang sudah ada, itu kayaknya kurang akan bisa bertahan ya. Biasanya memang kalau jadi pengikut itu besarnya pun ada bayang-bayang pionirnya gitu kan. Betul. Dan ada target jadinya. Maksudnya targetnya itu udah ketaker. Iya betul. Udah ketaker. Ya, jadi di warung kopi gue sini memang unik gitu. Saya pikir ini kopi saset kali dia. Wah, kesannya gitu kopi saset kali ya, atau kopi kiloan yang di pasar kali. Ternyata beliau roasting sendiri, dan agak satu bag yang agak saya tuh kalau bukannya menganaktirikan robusta gitu, karena mungkin kalau saya minum robusta murni gitu, pala agak keliangan gitu, mungkin karena udah uzur kali ini. agak tensi naik gitu. Jadi nah, minum tempat beliau ini masih hitungan stabil lah saya, jadi nggak langsung pala keliangan. Bahkan di kafe saya aja saya minum robusta nggak berani gitu, kecuali di blend ya dengan arabica. Nah itu Abang benar-benar nyari green bean sendiri, ngerosting sendiri gitu ya, buat di kafe Abang? Ya kebetulan memang di tempat kerja yang lama itu kan bos saya punya pabrik ya. Punya pabrik, dan pada saat saya memutuskan untuk coba berdiri sendiri, alhamdulillah beliau buka pintu gitu, buka jalan. Nah, akhirnya saya manfaatkanlah peluang tersebut. Saya ngambil green bean di tempat beliau, saya dikasih izin juga untuk roasting profile saya sendiri. Alhamdulillah, ya inilah yang saya pakai di warung kopi Goes. Jadi ada jenis bean apa aja Bang? Arabica ada ya? Ya, 2 itu doang, Arabica sama Robusta. Ya. Cuman memang kalau saya pribadi itu tidak terlalu fokus bahwa harus main single origin. Jadi memang saya bikin semuanya udah blend. Sudah blend. Karena ya balik lagi tadi dengan karakteristik bahwa ini adalah ciri khas saya. Oke. Ciri khas saya di mana ya ketika teman-teman ke tempat lain itu nggak bakalan dapat. Dan unik tadi banyak barista
di kafe. Mungkin yang nonton nih, yang punya kafe nih, saya pernah ngopi di tempat beliau nih di Jakarta Timur ya. Masuknya tuh wilayah apa bang? Pondok Kopi deh, bukan ya? Masuknya Pondok Kopi. Pondok Kopi ya. Iya. Itu nongkrong dan ini barista. Jadi kok ada sesuatu yang di diri beliau nih yang mungkin perlu kita gali. Kok bisa barista nongkrong di tempat kopi pinggir jalan, dan itu bukan sekedar ngopi, ngobrol sama beliau nih. Konsepnya itu nggak hanya sekedar pinggir jalan, atau memang ada konsep yang abang buat di dalam warung kopi Goes itu bang, sampai akhirnya para barista di sekitaran Jakarta Timur tuh banyak nongkrong di situ. Iya. Jadi kalau sebenarnya gini, saya cerita coba dari awalnya ya. Jadi awalnya itu saya buat konsep warung kopi Goes ini untuk kawan-kawan yang di ojol tadinya ya. Jadi segmentasi saya ke sana, jadi lebih ke medium low lah. Iya. Nah, karena dengan asumsi berpikir bahwa ini kawan-kawan kita yang medium low ini itu ketika ngelihat kafe, sebenarnya pengen ngopi, tapi ketika ngelihat kafe itu udah yang terlintas di bayangan itu, waduh, ini pasti mahal. Iya. Nah, makanya saya buatlah konsep pinggir jalan menyeduh biji kopi sama seperti dengan yang di kafe, tapi dengan harga kaki lima. Nah, dengan maksud ya pengen ngajak teman-teman yang medium low ini untuk bisa menikmati kopi enak sebenarnya. Kadang mungkin gini, kelihatan tampilannya, ini kafe kayaknya bagus nih, masuk ke situ berapa ya segelas kopinya kan? Ya. Minum segelas kopi belum makannya gitu kan? Karena tipikal Indonesia, kan? Tipikal kita itu orang di Indonesia itu yang paling pertama dilihat itu adalah price, harganya dulu. Masalah menu belakangan. Dulu kalau saya perhatiin beberapa customer yang datang ke kafe kita, mau minum apa ditanya barista kita kan? Ada apa sih nih yang khasnya? Sebutinlah A, B, C, D khas yang paling diminati customer sini. Itu dia fokus ke menu, bukan dengan ngomong. Sampai akhirnya milih yang paling murah di minuman kopi itu. Itu juga sih. Akhirnya kadang ya mungkin namanya customer aja tetap jadi SOP. Cuman A, B, C, D jelasin, karena yang paling murah itu nggak dibahas, akhirnya yang dipilih di menu yang paling murah gitu. Ya, tapi nggak apa-apa gitu kan, namanya selera kan. Selera tuh bisa minumannya, bisa selera harganya juga bang. Gitu. Menurut abang nih, apalagi nih, tapi kita nggak tahu ya, ini apa bisa jadi ukuran karena faktor pandemik COVID ini. Tapi menurut abang, prospek usaha kopi atau bisnis kopi di Indonesia ini saat ini dan nanti akan di kemudian hari itu bagaimana bang? Baik yang kafe maupun yang pinggir jalannya gitu. Maksudnya prospek dalam hal perkembangannya nanti ke depannya ya. Ya jadi kalau saya pribadi ngelihat prospeknya ini bagus. Jadi ya tergantung sama si pelaku bisnisnya juga. Ya karena kan jangan sampai malah si pebisnis ini terlalu mengedepankan yang namanya bisnisnya aja, akhirnya melupakan esensi kopi itu sendiri. Jadi kalau saya pribadi itu ya, karena gini, saya ngelihat dari zaman gua masih kecil dulu nih mas, bokap saya udah ngopi. Nah sekarang saya udah usia ya kepala 3 lah, ya kita masih kenal kopi gitu loh. Jadi ya bisa dari sisi itu aja kita udah bisa ngelihat prospek jangka panjang itu seperti apa. Karena kopi itu udah bisa dibilang menjadi sebuah kebiasaan. Ada faktor ini nggak sih? Ngebangun sebuah sistem yang gitu yang ngebangun perkembangan minuman kopi. Karena dulu kan ada ya sebelum baru-baru inilah belakangan ke belakang itu ada minuman kopi, es kopi susu kekinian lah gitu kan, itu semua kafe itu berjualan yang gitu. Padahal rasanya mirip-mirip gitu kan. Ya mungkin membedakannya ya karena biji kopinya itu beda profile roastingnya atau apa gitu, atau mungkin ditambahkan juga creamer. Tapi menggeliat animonya untuk pesan itu. Yang kedua sekarang muncul nih apa namanya itu? Dalgona gitu. Benar. Iya. Padahal dulunya sebelum kita pikir, wah ini sebelum Dalgona ada lagi tuh kopi bubble gitulah, ada bubble-bubblenya gitu kan. Itu boba gitu. Itu faktor karena ada sistem industri yang memang melihat perkembangan laginya ini, sehingga kedai kopi pun ikut berimpact baik gitu, karena akhirnya berkembang
masing-masing kedai kopi itu buat dengan menu-menu yang lagi in saat ini, itu ada pengaruh juga itu Bang, membuat kedai kopi akhirnya berjamuran, berkembang semakin pesat gitu. Ya kembali lagi Mas tadi saya bilang, jadi kita ketika membuat sebuah bisnis, apakah kita mau ngikutin perkembangan zaman atau tetap dengan idealisme kita, bertahan dengan idealisme kita itu yang nantinya ya mungkin memang belum saat itu kita rasakan rasakan impact-nya ya. Tapi kalau saya pribadi tidak terlalu mementingkan yang namanya istilahnya viralisasi. Viralisasi. Jadi sesuatu yang viral ini akhirnya diikutin di semua kafe nih. Nah sampai akhirnya apa? Ya kalau saya menilai akhirnya menimbulkan kebosanan sendiri. Dengan kurun waktu yang sangat cepat jadinya. Karena begitu satu menu keluar dari beberapa ribu kafe yang ada di Indonesia semuanya bikin. Yang pada akhirnya customernya sendiri pun bosan di sana ini, di situ ini, di kafe yang ini lagi. Betul. Akhirnya menimbulkan kebosanan. Secara tidak langsung itu sebenarnya itu sugesti secara tidak langsung. Betul ya. Makanya udah mungkin juga di Galaxy ini menjamur karena mayoritas jual es kopi gitu. Betul. Ya kalau sekarang kan apa-apa semuanya mesti diviralin dulu. Betul. Jadi biar top. Wah, kasihkan ngobrol kita Bang, lupa nawarin minum nih. Ini apa Bang? Dingin-dingin aja kali ya, siang-siang ini. Diminum lah. Oh siap. Kita kasih minuman yang paling most wanted, paling laris di Coffee Fiksi. Fictitious. Iya Bang. Tapi ini mirip-mirip es kopi kekinian tapi beda lah, pokoknya beda. Nggak ada kurang manis pokoknya. Ini buat yang lelaki yang benar kopi lovers ya. Iya, bukan manisnya bukan kaleng-kaleng. Oke Bang, kita cobain Bang. Ini Fictitious. Kalau saya Irish Black Coffee. Kenapa dibilang fictitious nih Bang? Gimana ngejelasinnya ya? Ini rahasia dapur sebenarnya sih, tapi mirip es kopi kekinian, cuman metodenya lain lah. Kita menggunakan alat seduh manual French press namanya, French press. Ya, coba Bang. Siap. Oke, dicobain ya. Gimana Bang? Ya kayak kopi sih. Iya, semua kopi. Kayak kopi bener. Dia ngebuih itu karena di French press, dikocok pakai French press. Jadi munculin ada buih dari milknya ya. Dan ada perpaduan antara fresh milk juga sama SKM. Jadi kita gabung lah. Nggak pakai pemanis gula aren dan segala macamnya. Berarti emang manisnya dari si SKM-nya aja ya? SKM-nya aja. Oke, sambil ngopi-ngopi kita bahas lagi. Nah ini abang ini kan tadi kan pengalamannya udah panjang juga nih mungkin. Dan tahun berapa tuh bang? Mulai kecimpung di barista tuh tahun berapa? Itu saya tahun 2001 mungkin kita masih minum kopi saset tuh bang. Sama saya juga kopi saset. Iya, 2001 ya. Boleh bang berbagi tips lah buat teman-teman yang pengen jadi barista atau yang sudah jadi barista biar lebih mencintai profesinya lah sebagai barista gitu. Kalau mau jadi barista tuh apa yang harus dilakukan? Apakah ya harus kursus dulu di tempat-tempat lembaga training yang sudah bersertifikat atau gaul di coffee shop biasa dia nongkrong belajar otodidak? Intinya sebagai barista itu apa yang harus dipersiapkan atau apa yang harus dilakuin supaya jadi barista gitu kan? Ya kalau memang ingin bergelut di profesi sebagai barista, kalau saya pribadi ya bilangnya harus banyak-banyak mencari informasi yang pertama. Setelah mencari informasi, belajar mencintai profesi yang ingin digeluti. Karena tak cinta maka tak sayang. Wah siap. Gitu. Dari situlah nanti yang akan merubah
passion kita secara sendirinya artinya. Karena sesuatu yang kita cintai itu akan merubah cara pandang kita terhadap sesuatu. Ya sama sih seperti kalau misalkan kita minum kopi, awalnya kita nggak suka minum kopi, tapi karena kita pengen kenal nih kopi, cobain sampai pada akhirnya kita bisa menikmati kopi. Tuh guys, jadi ya mencintai dulu nih. Udah bisa minum kopi, terus mau menyeduh dan berprofesi sebagai barista, ya harus tahu dulu ya, mencintai itu profesi itu sendiri gitu. Saya bingung kadang jenjang beberapa teman-teman barista tuh ada yang dulunya cuman sebagai penyeduh biasa, mungkin dia belajar sampai akhirnya sudah bisa menjadi barista yang cukup andal lah di suatu coffee shop. Terus dia merambah ke dunia roaster gitu. Apakah itu menjadi jenjang karir atau harus lo barista harus jadi roaster, harus bisa ngerosting juga gitu? Atau sebenarnya itu nggak ada pakem yang harus seperti itu gitu? Ya kalau saya pribadi saya bilang gini, jangan sampai kita jadi maruk. Jadi roaster ya roaster, barista ya barista. Karena itu adalah dua profesi yang berbeda. Tetapi menjadi satu kesatuan. Ada si roaster ini akan terbantu dengan adanya si barista. Karena si barista ini yang menjadi ujung tombak supaya si kopi ini bisa dikenal. Ya, tapi kalau misalkan ya kalau saya pribadi menyarankan jangan sampai kita malah mau jadi barista juga, mau jadi roaster juga, sekalian aja jadi petani, sama sekalian aja jadi penyedia pupuk, ya kan gitu. Nah, cuman kan kalau misalkan kita mau gelutin semua itu, ini kan semuanya udah ada speknya masing-masing. Ya, makanya saya sarankan ya barista aja, si roaster aja, biarkan si roaster berkonsentrasi dengan profesinya, barista begitu juga. Konsentrasi bagaimana mengembangkan nih produk kopi nih. Karena produk kopi bukan hanya sekedar yang kita kenal selama ini kayak cappuccino, coffee latte dan sebagainya, tapi masih banyak yang perlu kita gali di dalamnya. Berarti kan sebenarnya tadi kan saling kontribusi. Berkontribusi lah ya. Roaster menyangrai kopi, hasilnya itu diseduh dengan oleh barista gitu ya. Betul. Ya, jadi kalau memang juga susah sih Bang. Kadang ada orang yang ahli di segala bidang, itu juga hampir nggak mungkin ya. Mungkin bisa ya sebagai roaster juga bisa ngesangrai, tapi spesifikasinya di mana gitu. Dia bawa barista ya dia harusnya mengekspertkan dirinya di dunia barista gitu ya. Kalau di roaster ya di roaster. Perkara dia bisa keduanya itu kan ya sebenarnya sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Sah-sah saja, cuman kan kita balik lagi ke ininya, ke personalnya. Ya, dari situ kan kalau saya pribadi bilangnya maruk. Ya kan gitu. Pengen semuanya. Jadi nggak mau ngebagi profesi ini sama orang lain ini. Jadi semuanya pengen dilakukan sendiri. Betul. Jadi nggak bisa semuanya kita penuhi, walaupun kita mampu, tapi harus ada satu yang ini passion gua banget lah gitu. Gitu kan. Nah, terus ini Bang. Mungkin bukan kadang sih ya, hampir sebagian besar barista-barista di dunia kopi ini ya mungkin menunjukkan eksistensinya atau memastikan dirinya sudah sampai level mana, banyak ikut perlombaan menyeduh, baik itu seduhan-seduhan dengan mesin-mesin yang sudah, mesin kopi yang sudah yang elektrik atau mungkin manual. Pandangan Abang bagaimana gitu? Apakah itu menjadi suatu hal ya lu sebagai barista kalau belum ikut lomba itu bukan barista yang lengkap lah. Apakah harus seperti itu atau memang apa sih menurut pandangan Abang barista ikut lomba-lomba itu sebenarnya baik atau tujuannya apa sebenarnya? Ya, apa harus gitu? Kalau bicara harus atau enggaknya itu tergantung dari personal. Kalau pandangan saya mengenai lomba ini kan adalah suatu ajang atau suatu acara yang diperuntukkan untuk profesi barista ini menunjukkan kebolehannya. Dan lomba ini pun menjadi sebuah ajang pembuktian bahwa level seorang barista itu sudah sampai di mana. Tapi kalau untuk manfaatnya sendiri sebenarnya kan itu hanya untuk personal saja. Personal ya. Personal. Efeknya tuh buat
kedai kopi itu sebenarnya ada nggak? Artinya ketika wah ini udah champ nih, juara 1 di kompetisi tertentu gitu. Ada efek buat kedai kopi yang menaungi dia atau karena beberapa kompetisi ada yang memang dia membawa bendera kedai kopinya. Ada yang pribadi. Mungkin dia ya barista di coffee shop tertentu cuman nggak membawa brand atau nggak membawa bendera coffee shopnya. Gitu. Ya kalau mau dibilang efek, ya pasti akan ada efeknya. Karena kan dunia barista sekarang ini kan sudah masuk juga kategori entertain ya. Oh gitu. Jadi bisa dibilang ketika sebuah coffee shop memiliki seorang barista champion, berarti kan itu akan berguna untuk entertain dalam artian ya ini adalah salah satu trik marketingnya kita. Trik marketing di sebuah kedai bahwa kita punya barista yang handal. Pembuktian bahwa dia handal atau enggak itu ya berdasarkan dari lomba yang pernah diikutin sama si barista tersebut. Dan itu memang kalau bicara manfaatnya sendiri untuk kafe itu sendiri ya itu tadi untuk sarana marketing, promosi. Iya. Karena memang beberapa saya juga mungkin dia ya nggak mendelegasikan dirinya mewakili kedai kopinya atau mungkin memang nggak direstuin sama ownernya karena lu kerja lu lomba lu gitu ya. Walaupun ada juga beberapa kedai kopi yang saya lihat itu memang mensupport ya, mungkin itu juga akhirnya kan karena tergantung feedbacknya juga ya. Kalau udah feedbacknya memang kepada coffee shopnya saya rasa juga harusnya sih kedai kopinya ngedukung juga gitu ya. Ya tergantung kacamata masing-masing aja sih ngelihatnya dari sisi mana. Jadi semuanya pasti ada kepentingan di balik itu. Iya betul. Minum lagi lah. Enak juga nih. Jadi ketagihan. Gitu guys. Nah, kalau menurut saya gini Bang, kenapa kita berdialog nih? Ya, aku ngundang Bang Dewa nih ke kedai Coffee Fiksi untuk kita bicara sharing knowledge ke teman-teman barista dan teman-teman penggiat kopi atau pencinta kopi. Apakah karena gini, bagiku gini, antara kedai kopi yang kelas-kelas premium atau yang kedai pinggir jalan atau yang kelas segmentasinya middle low ke bawah gitu ya. Bagiku nggak ada persaingan gitu kan. Semua punya pasar dan rezekinya masing-masing. Betul. Masalah kita mengcopy paste dari konsep orang yaitu buat silakan orang berpendapat beda. Tapi bagiku nggak ada persaingan gitu. Ya selama kita nggak menjelekkan coffee shop orang lain gitu kan. Betul. Kita buka di samping ada coffee shop itu bagi saya sih biasa aja. Nah menurut abang gimana? Bener gak nih pemahaman saya ini kalau mau bikin coffee shop di samping-samping pun juga ada soal. Apakah memang itu bagian dari suatu persaingan atau memang ya nggak apa-apa kita menjamur aja di kedai kopi dimanapun berada gitu? Ya kalau yang statement tadi yang dibilang sama abang ya sebenarnya saya sependapat ya. Jadi tidak ada yang namanya kompetitor atau saingan bisnis. Kecuali kita melihat dari sisi bisnis. Itu pasti akan bicaranya, wah ini saingan nih. Itu akan muncul persepsi tersebut. Tapi kalau misalkan kita melihat dari perkembangan kopinya sendiri bukan dari sisi bisnis ya saya malah senang dengan banyaknya coffee shop yang muncul meskipun di samping-sampingan tetanggaan ya kalau perlu depan-depanan ya kan. Itu sebenarnya nggak ada masalah kalau saya pribadi karena gini masing-masing punya karakteristik masing-masing punya kemampuan untuk mengolah nih biji kopi nih. Karena kalau mau dibilang kan biji kopi cuman yang kita kenal itu kan cuman ada Arabica sama Robusta doang. Tapi disinilah kemampuan seorang barista atau kemampuan sebuah kafe mengolah produk ini menjadi satu unggulan yang orang lain tidak punya. Nah itulah sebenarnya peran barista di dalamnya. Gitu. Tapi kalau secara bisnis kan semua bisnis bisa dibikin. Ya mungkin maksudnya gini, saya perbaiki bahasa. Ya bersaingnya namanya persaingan selama itu sehat sih sah-sah aja gitu. Betul. Tapi kalau kita pun juga punya ada kedai kopi hanya
pertumbuhannya setahunannya misalnya di galaksi ini cuma satu juga kayaknya kurang ada tantangan juga gitu kan, karena mungkin orang kalau nggak ada pemicu untuk lebih baik dengan persaingan tadi, mungkin orang juga santai aja, nggak ada kompetitor, akhirnya mungkin secara kualitas juga pun dia nggak berkembang lebih baik gitu kan. Ketika ada persaingan, selama itu persaingan positif juga bagus-bagus aja, dan kita intinya jangan saling menjatuhkan. Betul. Sesama penggiat kopi ya ngobrol-ngobrol gini, makanya ini salah satu saya undang Bang Dewa, si pemilik empunya warung kopi gue, supaya membuat menghapus paradigma bahwa ya sesama pemilik kedai kopi ya persaingan, tapi bukan berarti kita nggak bisa bergaul, bersilaturahim di antara kita gitu ya. Saya mau minta sedikit kata-kata atau hal-hal yang menginspirasi lah buat teman-teman semua. Bagi saya gini, setiap orang sukses dalam hidup, mau itu dalam bisnis apapun, pasti ada sosok yang menginspirasi atau yang melatar belakangnya dia bisa seperti ini. Tadi Abang bilang warung kopi Goas itu berdiri dengan segala macam tadi Abang bahas. Nah, kalau boleh satu orang yang Abang sebut atau berapa orang lah, siapa orang yang paling menginspirasi hidup Abang dari karir Abang di dunia perkopian ini, Bang? Yang paling menginspirasi? Iya. Wah, tidak lain dan tidak bukan anak saya sendiri. Oh yes. Karena kan saya pernah dapat wejangan, jadi memaksimalkan usia kita untuk keluarga. Betul. Nah, makanya itulah yang membuat saya terinspirasi untuk membuat usaha sendiri yang saya kelola sendiri, saya manage sendiri, ya suka-suka saya jadinya. Betul. Anak udah berapa, Bang? Saya alhamdulillah satu pasang. Oh, 2 ya? Iya. Perempuan dulu atau laki dulu? Laki dulu. Oh, laki dulu. Sama Bang, cuma saya perempuan dulu baru laki-laki. Siap. Kebalikan ya. Iya. Udah sama-sama punya sepasang lah, laki cowok udah. Pengennya sih lagi. Amin, insyaallah. Gitu. Jadi Bang Dewa ini anak-anaknya ini menjadi inspirasi buat beliau untuk ya berkarir, bertahan hidup ya kan, mengisi hidup-hidupnya yang ya karena anaknya menjadi inspirasi gitu. Ya buat teman-teman semua juga mungkin punya sosok menginspirasi lainnya, bisa orang tua, bisa istri, bisa atau suaminya atau pacarnya gitu kan. Kalian pasti semua punya sosok yang menginspirasi, dan harusnya orang yang menginspirasi tadi jadikan suatu kekuatan untuk mencapai suatu visi yang positif gitu. Apapun itu bidangnya. Di kali ini kita bahas tentang kopi, kemarin kita bahas tentang hukum atau profesi apapun, maka visinya adalah visi yang positif gitu, dan kalau bisa menginspirasi banyak orang gitu. Dan intinya jangan berhenti berkarya. Betul, selama masih hidup, selama masih bisa berjalan dan beraktivitas gitu, jangan berhenti berkarya gitu. Nah, harapan terakhir Bang, harapan buat para penonton nih, apa Bang? Ya, apa ya? Jangan berhenti ngopi lah. Jangan ngopi gitu. Jangan lupa ngopi. Ngopi, kalau di tempat saya gini Bang, saya buat sebenarnya sih pernyataan nyeleneh ya. Iya. Jadi ya mungkin juga teman-teman udah banyak tahu ya, kopi asal huruf dari KOPI. Ya. Ketika otak perlu inspirasi. Waduh. Itu satu. Makanya mungkin juga nih, ini quotes ini juga lucu juga nih. Even bad coffee is better than no coffee at all. Waduh, ngeri bener kan. Artinya di bawah. Gitu. Jadi kalau udah kecanduan lah gitu. Kecanduannya positif lah nih ngopi. Ya, gitu. betul. Yang penting selama kita gunakan dengan hal yang positif ya insya Allah akan memberikan hasil yang positif. Betul. Ya kan udah menjadi suatu kebutuhan ya ngopi. Betul. Karena saya lihat orang teman-teman atau klien yang memang klien saya di law firm itu Bang, orang asing lah ya, entah orang Jepang, entah orang Amerika gitu, nggak pagi mereka ngopi gitu. Saya pikir wah, saya aja nih pagi tuh selama ini nggak pernah ngopi gitu, pasti siang atau malam gitu. Ini pagi ngopi gitu, pagi siang sore gitu, udah kayak minum obat sehari 3 kali gitu.
Oke, sahabat fiksi dimanapun Anda berada, nggak kerasa sudah selesai pembicaraan kita. Bagi teman-teman nanti yang mau berkunjung nongkrong di Kopi Goes, warung Kopi Goes, bisa lihat alamat di bawah. Oh iya, sosmednya apa bang? Buat mungkin stalkingnya warung Kopi Goes nih. Kalau Instagram sendiri itu @warungkopigoes. @warungkopigoes. Kopigoes. Gitu. Ada GoFood juga kan bang? GoFood gitu. Apa? Kalau GoFood nggak ada. Jadi hanya sebatas pembayaran saja sih. Oh, pembayaran Jadi GoPay. GoPay, Grab. Oke. OVO. OVO ya. Ya. Gitu. Nantilah kalau udah mulai PSBB ini selesai, kalian bisa cobain ngobrol nongkrong di warung Kopi Goes bersama Bang Dewa. Siap. Mungkin lebih intens lagi kan. Kalau sini kita keterbas waktu bang. Iya betul. Gitu. Gitu. Dan bagi teman-teman yang pingin ngasih ide usulan tema-tema acara Dinamo Kopi Fiksi atau mengundang siapapun narasumber di bidang hukum atau kopi, silakan komen di channel kami ini. Nanti kita perjuangkan, insya Allah kita perjuangkan untuk menghadirkan. Perjuangkan. Iya. Mudah-mudahan bisa semua. Amin. Sebelum kita tutup bang, nggak afdol kalau nggak mindahin suasana warung Kopi Goes di barnya Kopi Fiksi. Cuman bang, ini standar acara Dinamo Kopi Fiksi. Narasumber dapat kenang-kenangan, baju Dinamo di Kopi Fiksi. Siap. Mana? Bawa mari. Mudah-mudahan ukurannya pas bang. Ini random ini. Saya buat tamu apapun ukurannya sama. Siap. Gimana? Kopi fiktif. Nenamu di Kopi fiktif. Terima kasih. Sama-sama bang, udah mau mampir. Kita. Yuk, langsung kita hidup.